Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin bahwa di rumah Bapak Ibu saat ini ada yang namanya makanan instan atau minuman instan. Ada mie instan, mungkin juga kopi instan, bahkan juga bumbu-bumbu yang instan, yang memudahkan kita kalau kita mau makan atau minum atau memasak sesuatu. Nah, saudara sekalian yang terkasih, semua yang instan tadi memudahkan kita sekalian. Tetapi seringkali yang namanya instan tadi juga punya efek negatif. Bukan masalah kesehatan fisik, tetapi membuat masalah dengan kesehatan spiritual kita, mental kita. Kenapa? Karena menjadikan kita menjadi orang yang kurang greget. Karena permasalahan sedikit saja kemudian loyo, ngeluh, kecewa, dan lain sebagainya. Budaya instan kemudian menghinggapi hidup kita masing-masing. Kita mau cari gampangnya, kita cari mudahnya, dan tidak mau menghadapi yang namanya sakit, susah, derita, salib, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, sekarang sih sudah tidak ada, atau mungkin saya tidak tahu. Ketika dulu saya sering naik angkutan umum, entah bis, itu ada kadang 1, 2, 3 orang dengan badan yang sangar, keker, tatuan, lalu mengatakan, bercerita bahwa mereka baru keluar dari penjara, lepas dari penjara. Maka daripada mereka berbuat jahat, lebih baik orang membantu dengan memberi uang. Lalu kantong diedarkan supaya para penumpang mengisi kantong tersebut dengan uang yang dibawa oleh penumpang. Tentu saja banyak orang penumpang, menjaga saya, yang merasa terpaksa, takut, jengkel, tidak rela. Tetapi toh tetap memberikan uang daripada celaka. Orang cari gampangnya, orang cari mudahnya, dan kemudian tidak mau sedikit berusaha, sedikit susah-susah, tidak mau itu. Budaya instan. Dan
Budaya instan ini juga tidak hanya sekedar dalam kehidupan kita sehari-hari, juga kemudian merasuki kehidupan iman kita. Maunya kalau kita memohon segala sesuatu langsung dikabulkan oleh Tuhan. Kalau enggak dikabulkan, kecewa kepada Tuhan. Hanya doa saja, novena sana sini, tetapi tidak mau berusaha. Susahnya tidak mau. Nah, dan sekalian yang terkasih, Yesus beberapa kali membocorkan peristiwa mulia yang dialaminya, yang akan dialami oleh para murid. Namun setelah penyingkapan itu selalu memberitahukan apa yang mesti dilakukan oleh para murid. Setelah dikenali sebagai Mesias anak Allah yang hidup oleh Petrus, Yesus justru melarang mereka memberitahukannya kepada siapapun. Sesudah peristiwa transfigurasi, dia melarang ketiga muridnya menceritakan penglihatan itu. Dan hari ini, dalam Injil yang kita dengar hari ini, dia mulai bicara soal penderitaan. Dia mulai bicara soal salib. Dan segala sesuatu yang dua hal tadi yang seringkali kita hindari. Siapapun yang baru saja melihat dan mengakui kemuliaannya, makanya pasti akan terkejut dengan topik pembicaraan tadi. Baru saja bicara soal yang kemuliaan, kok sekarang justru bicara soal penderitaan, soal salib. Nah, dan sekalian yang terkasih, apakah Yesus mengatakan sesuatu yang berkebalikan? Rasa-rasanya tidak. Dia mengatakan sebuah kebenaran. Dia mengajarkan bahwa di balik setiap kemuliaan tersembunyi perjuangan, tersembunyi penderitaan. Bahkan Yesus sendiri sampai mati. Segala sesuatu yang mempermudah jalan menuju kemuliaan, kalau kita melihat bacaan yang kita dengar hari ini, semua dianggap dari iblis. Maka teguran yang sangat keras tadi itu ditujukan kepada Petrus yang menyangka bahwa kemuliaan akan dicapai tanpa salib. Kemuliaan akan dicapai tanpa penderitaan. Yesus tahu persis bahwa kemuliaan yang dianugerahkan Bapaknya pun akan bukan katakanlah sesuatu yang diperoleh secara cuma-cuma. Kemuliaan itu membawa harga yang sangat mahal dan hanya bisa ditebus dengan cinta dan kesetiaannya untuk menjalani yang namanya salib. Nah, sekalian, menarik untuk merenungkan teguran Yesus terhadap Petrus. Yesus mengatakan ini adalah sebuah skandal, batu sandungan, sebuah perangkap yang justru akan membuat kita jatuh ketika kita menolaknya. Bagi kita, skandal tadi adalah semua keinginan untuk menolak salib, menolak pengorbanan, menolak kerja keras, dan kemudian mencari kemudahan dan cara yang enak untuk sampai pada kemuliaan. Maka kalau dilihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, skandal ini wujudnya bisa macam-macam. Skandal ini bisa berwujud apa saja yang kita halalkan demi satu tujuan. Kita halalkan artinya sebenarnya itu haram, tapi dibuat halal oleh kita. Kalau mau cari uang, cari dengan mudah. Kalau perlu, paksa orang. Kalau mau makan, gunakan berbagai macam cara. Kalau perlu, paksa orang untuk memberi kita makan. Kalau frustasi dengan relasi, dengan hubungan dengan seseorang, ganggu terus saja orang itu, sampai orang itu kemudian berbalik kepada kita. Kalau perlu, buat dia akhirnya mengalah kepada kita.
Ya sudah, daripada saya diganggu terus dan lain sebagainya. Nah sekalian yang terkasih, Yeremia dalam bacaan pertama mengungkapkan keluh kesah karena tekanan tugas yang diterima dari Tuhan. Bahkan Yeremia itu memakai bahasa yang mengejutkan kita. Sepertinya agak kasar bahasanya. Tuhan sudah menggoda dan memperkosanya, memaksa dia. Dia ditugasi untuk memaklumkan kepada orang Israel bahwa pengadilan Tuhan akan menimpa mereka. Tetapi ternyata mereka tidak mau mendengarkan sama sekali. Bahkan menganiaya Yeremia sampai menderita begitu buruknya. Yeremia berpikir, dia kan sudah ditugasi, dia sudah menjadi utusan, harusnya semuanya berjalan lancar, mulus, tanpa masalah, tanpa harus dicemooh, tanpa harus dihina-hina. Dan ini juga yang seringkali ada di dalam benak kita semua. Kita punya asumsi seperti tadi, saya sudah menjadi Katolik, kenapa saya harus menderita? Saya sudah percaya kepada Tuhan, kenapa masih ada salib dalam kehidupan saya? Kita menyangka bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, semuanya akan beres, mulus, tanpa gangguan, tanpa godaan, tanpa salib, tanpa derita. Nah sekalian yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan dan hidup yang menyenangkan ketika kita mengikuti Dia. Kalau itu ada, itu hanyalah asumsi kita, pemikiran kita. Tuhan hanya berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan akan menjaga kita dengan tongkat dan gada, mendampingi kita semua. Tetapi kitalah yang harus tetap berjalan maju terus. Dan ketika kita berjalan di sana sebagai murid-murid Kristus, ada satu skandal yang seringkali terjadi dalam diri kita. Mencari kemudahan, mencari jalan pintas, menghalalkan segala cara supaya kita tidak perlu bersusah payah. Nah, maka sebuah pertanyaan untuk kita sekalian, apa reaksi kita ketika sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Kristus, kita menghadapi permasalahan, menghadapi masalah, penderitaan, salib, ancaman, dan lain sebagainya. Apakah kita masih punya nyali untuk terus menjalaninya? Nah, sekalian yang terkasih, Yesus memanggil kita untuk beriman, bukan saja pada kemuliaannya, tetapi juga ketika kita menghadapi penderitaan. Dia memanggil kita sekalian agar kita semua punya nyali. Nyali untuk memeluk duri-duri salib kehidupan yang ada di dalam diri kita. Maka semoga seperti Yeremia, kita pun dalam hidup ini kemudian menemukan api yang menyala-nyala, yang mengobarkan hidup kita, yang menyemangati kita, karena kita percaya Tuhan ada di samping kita dengan tongkat dan gadanya yang siap melindungi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Yang Dia janjikan adalah Dia akan ada di samping kita. Kata-kata yang sering saya ungkapkan, Dia akan menggandeng kita, bahkan akan menggendong kita menjalani hidup kita, salib kita, ketika kita percaya kepadanya. Semoga dalam kesempatan ini, karena perayaan Eucharis ini, kita semakin hari semakin dikuatkan untuk memeluk salib kehidupan kita. Kita punya nyali untuk menghadapi segala sesuatu persoalan hidup kita, karena kita percaya Tuhan beserta kita.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.